Selamat datang di Surat untuk Najwa, sebuah program baru yang bersandarkan dua kata kunci, mendengar dan merangkul. Saya dan Narasi sering menerima pesan dari teman-teman berisi aduan, curhatan, atau kisah-kisah mengesankan. Sayangnya, keterbatasan seringkali tak memungkinkan bagi kami untuk memberi tanggapan yang bisa memuaskan semua. Namun kami ingin mencoba mengakali keterbatasan itu melalui kolaborasi. Jalan yang kami percaya sebaik-baiknya menjadi rahim dari tiap aksi. Lewat Surat untuk Najwa, kami mencoba mendengar persoalan yang ada di tengah-tengah kita, lalu menggali kesempatan untuk mewujudkannya bersama-sama. Dan kami tak muluk-muluk mengawalinya. Sebagai peringatan Hari Kartini, kami mencoba kembali pada kebutuhan sederhana tapi tak terhingga peranannya bagi kaum hawa, yaitu pembalut wanita. Sebuah komunitas bernama Beranda Perempuan menemukan keresahan itu. Melalui pesan di Instagram tempo lalu, mereka mengirimkan ini. Halo Mbak Najwa, kami Beranda Perempuan, kumpulan para relawan yang memiliki concern terhadap persoalan yang dihadapi perempuan, khususnya di Jambi. Di Desa Pulau Raman yang terletak di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, 7 dari 10 perempuan muda tidak mampu membeli pembalut. Mereka terpaksa membuat pembalut sendiri dari handuk kecil. Akhirnya, ini menyulitkan mereka untuk beraktivitas. Kami ingin memberikan dukungan atas hidup anak-anak perempuan di Desa Pulau Raman dengan membagikan pembalut kain dalam jumlah yang cukup. Sayangnya, kami belum bisa menjangkau anak perempuan dan keluarganya yang berada di Desa Pulau Raman karena belum adanya dukungan pendanaan. Padahal, di pedesaan dan berbagai pelosok, kami menyaksikan situasi ekonomi yang memburuk berdampak multidimensi terhadap anak, khususnya anak perempuan. Jangankan akses pendidikan, layanan kesehatan sekecil pembalut pun belum terpenuhi. Bagi kita perempuan, pembalut adalah salah satu kebutuhan primer, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kepemilikan tubuh perempuan, sesuatu yang mau tidak mau mempengaruhi beban rumah tangga juga. Tapi kami tak ingin aksi ini mandek pada sekedar membagikan berlembar-lembar pembalut kain begitu saja lalu merasa lunas. Karena ini sama saja hanya menunda perkara. Akan ada hari depan di mana persoalan berulang. Maka kami memilih mencari jawaban yang membenang, menciptakan solusi yang punya napas panjang. Kami ingin para perempuan di Desa Raman tak hanya menerima bantuan, tapi mendapatkan pembekalan untuk nantinya bisa memproduksi pembalutnya sendiri, menciptakan kebaikan yang berkelanjutan. Maka kami memutuskan merentangkan jembatan lain, mencari tambahan kolaborator yang sanggup mewujudkan angan-angan ini. Dan kami menemukannya. Namanya Biyung Indonesia. Biyung diambil dari bahasa Jawa berarti ibu. Komunitas yang berkomitmen memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi dan menstruasi. Mereka mendorong rantai kebermanfaatan dengan melakukan pelatihan pembuatan pembalut kain pada berbagai kelompok perempuan. Lewat Surat untuk Najwa, mereka pun kami berangkatkan memberdayakan perempuan di Desa Raman agar mampu memproduksi pembalut kain bagi sesama perempuan di sekitarnya. Setia pada jargon, perempuan bantu perempuan. Maka kami perjumpakan perempuan-perempuan hebat Indonesia ini, Biyung Indonesia dan Beranda Perempuan. Diskusi dan pelatihan merajut pembalut kain diberikan kepada 25 perempuan di Desa Raman selama 2 hari, ditambah sejumlah teman penyandang disabilitas yang turut terkena imbas pandemi. Terbekali keahlian baru, mereka lalu menularkan manfaat dengan memproduksi 3 hingga 4 pembalut kain per orang tiap harinya selama beberapa pekan. Untuk mencapai target yang kami harap-harapkan, 5.000 lembar pembalut kain yang akan didistribusikan tidak hanya di Jambi, tapi juga ke sejumlah kelompok rentan di Jakarta, Jogja, dan Sukoharjo. Pembalut kain ini tidak hanya tentang bagaimana kamu bisa memakai pembalut kain, tetapi kita akan bicara tentang kesehatan perempuan dan hak-hak kita sebagai perempuan yang memiliki rahim dan aktif menstruasi. Kita harus sama-sama mengenal dan ruang itu kita tidak pernah dapat. Dengan kegiatan ini kami mendapat ilmu dan juga mengurangi sampah-sampah yang di sungai. Sekarang tidak lagi buang sampah di sungai karena pembalutnya ini bisa dicuci lagi, bisa dipakai lagi. Senangannya untuk
kegiatan anak-anak lah, pakai anak cucu saya lah. Saya dah punya lagi dia bunuh lagi kan. Nah, kali sekini tu senang lah, anak cucu saya pakai kain buru-buru, tak ada lagi buang sampah lagi. Keputusan mempersembahkan pembalut kain ini adalah simbol komitmen cinta kasih, bentuk perhatian terhadap kebutuhan intim perempuan yang ditabuhkan, dihindari diungkapkan dalam ruang-ruang publik. Dianggaplah menstruasi sebagai kelemahan yang kodrati. Padahal, bila darah, lara, dan luka adalah pertanda kegagahan dan kejantanan, maka adalah suratan perempuan hidup di dalamnya, ditempa olehnya. Menjadi Kartini dimulai dari mengenali diri sendiri, tubuh sendiri. Dari sana kita sadar betapa tangguhnya kita, sehingga tak ragu untuk beranjak melakukan sesuatu yang lebih besar, serupa Kartini yang bisa mewariskan keberanian di era ketika situasi tidak menyisakan inci untuk bersuara. Menyongsong Hari Kartini, tak ada perayaan yang terasa lebih pas di hati untuk menunjukkan kelebihan, bahkan kecantikan perempuan. Selain tetap berkarya dan saling dukung, saling menguatkan. Kelebihan Kartini adalah kelebihan perempuan Indonesia. Mereka yang perkasa di dera lara dan tak pernah pupus dalam sifat tulus. Selamat Hari Kartini.